Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susan Lailem, NIM BK 21 11 019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan asuhan keidenan pada ibu hamil berdasarkan konsep epidemiologis, yaitu kita akan membahas tentang yang pertama, deteksi dini kehamilan risiko tinggi pada ibu hamil, kemudian yang kedua tentang KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi. Mari simak lebih lanjut terkait dengan materinya. Baik, pembahasan kita yang pertama tentang deteksi dini kehamilan berisiko tinggi, penyakit obstetrik dan non-obstetrik. Di mana kehamilan berisiko tinggi adalah kehamilan yang cenderung berpotensi mengganggu kesehatan dan membahayakan keselamatan ibu hamil, janin, ataupun keduanya. Artinya, pada proses kehamilan ini bisa saja terjadi risiko tinggi pada ibu hamil atau pada janin, atau bisa terjadi pada keduanya, dan itu bisa mengganggu kesehatan keduanya dan bisa membahayakan keselamatan entah itu pada ibu atau maupun pada janin tersebut, atau bisa terjadi pada keduanya. Kemudian, sebetulnya semua kehamilan memang memiliki risiko tersendiri. Misalnya, mungkin ibu hamil tersebut memiliki penyakit bawaan atau memiliki riwayat penyakit seperti misalnya mungkin usia atau faktor usia yang kurang dari 20 tahun atau mungkin lebih dari 35 tahun, diabetes, hipertensi, eklamsia, atau kehamilan pertama, dan itu bisa saja mengganggu kesehatan dan kondisi pada ibu hamil dan pada janin tersebut, dan itu bisa berpotensi mengganggu kesehatan keduanya. Dan jika tidak ditangani dengan baik, bisa terjadi kematian entah pada ibu hamil atau pada janinnya atau pada keduanya jika tidak ditangani dengan baik. Baik, ada beberapa penyakit yang berkembang selama kehamilan, yaitu yang pertama diabetes mellitus adalah diabetes yang berkembang saat seorang wanita hamil. Selain memantau kadar glukosa, dokter juga akan memantau pertumbuhan dan berat badan bayi. Artinya, pada ibu hamil tersebut bisa terjadi penyakit diabetes mellitus. Untuk itu, ibu hamil disarankan untuk terus melakukan pemeriksaan kehamilan di puskesmas atau di dokter obgyn, agar dokter tersebut terus memantau kadar glukosa ibu hamil tersebut dan terus memantau pertumbuhan dan berat badan bayi, agar tidak terjadi yang namanya BBLR atau berat badan bayi lahir rendah. Nah, yang kedua yaitu preeklamsia. Preeklamsia adalah suatu kondisi di mana wanita hamil yang mengalami tekanan darah tinggi, protein dalam urin, dan pembengkakan. Biasanya pada kaki. Kondisi ini jika tidak ditangani dengan baik dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Artinya, pada ibu hamil tersebut bisa terjadi penyakit preeklamsia, di mana preeklamsia ini ditandai dengan tekanan darah yang tinggi, protein dalam urin, dan pembengkakan. Pembengkakan ini bisa terjadi pada kaki. Nah, kondisi seperti ini jika tidak ditangani dengan baik, jika tidak ditangani dengan cepat, jika tidak ditangani dengan tepat, maka bisa terjadi kematian atau bahkan bisa membahayakan kondisi kesehatan ibu dan bayi tersebut. Jika mungkin penanganannya kurang bagus atau tindakan yang diberikan kurang tepat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu eklamsia. Eklamsia yaitu komplikasi dari preeklamsia, ternyata begitu terpengaruh pada kondisi ibu hamil. Salah satu tanda kemunculannya adalah kejang-kejang atau bahkan sampai mengalami koma baik sebelum, saat, atau setelah persalinan. Artinya, eklamsia ini adalah kelanjutan dari preeklamsia yang tidak ditangani dengan baik. Artinya ibu hamil yang mengalami preeklamsia bisa terjadi
dan bisa menjadi eclampsia. Karena sebelumnya itu preeklamsia sebelumnya tidak ditangani dengan baik. Nah, eclampsia ini sendiri tandanya seperti kejang-kejang pada ibu hamil dan bisa mengalami koma baik sebelum hamil, pada saat persalinan, atau setelah persalinan. Dan yang keempat itu ada cacat lahir atau adanya kelainan struktur atau fungsi anggota tubuh yang baru terdeteksi setelah bayi lahir. Nah, kenapa sampai ibu hamil itu disarankan untuk terus melakukan pemeriksaan kehamilan? Sebelumnya pemeriksaan kehamilan itu 4 kali, tapi sekarang sudah disarankan untuk pemeriksaan ANC itu 6 kali. Fungsinya pemeriksaan kehamilan ini agar kehamilan ibu tersebut terus dipantau oleh dokter. Apakah ada kemajuan pada bayi atau mungkin tubuh bayinya sudah berkembang dengan baik atau berat badan bayinya sangat bagus, itu akan dipantau terus oleh dokter tersebut dan dipantau agar tidak terdeteksi cacat lahir pada saat persalinan. Kemudian yang kelima yaitu perkembangan janin terhambat atau PJT yang memicu munculnya masalah kesehatan lainnya, mulai dari berat bayi, lahir rendah atau BBR. Artinya perkembangan bayi tersebut terhambat yang dapat memicu perkembangan bayi itu kurang bagus atau berat badan bayi itu kurang bagus, sehingga bayi tersebut lahir dengan BBLR atau berat bayi lahir rendah. Kemudian ada gejala kehamilan berisiko tinggi. Yang pertama, perdarahan pada vagina. Kemudian yang kedua, keluarnya cairan keputihan yang berbau, tidak sedap secara berlebihan dari vagina. Kemudian yang ketiga, merasa gerakan janin menurun atau bahkan hilang. Yang keempat, sensasi nyeri dan terbakar saat buang air kecil. Kemudian yang kelima, gangguan penglihatan, misalnya seperti pandangan yang kabur. Baik, ini ada beberapa penyebab kehamilan berisiko tinggi, yaitu yang pertama, usia ibu. Secara umum, kehamilan dikategorikan berisiko tinggi apabila ibu hamil berusia di atas 35 tahun atau di bawah 17 tahun. Artinya, ibu hamil itu, kehamilan berisiko tinggi itu penyebabnya yaitu yang pertama pada usia ibu, entah lebih dari 35 tahun atau kurang dari 17 tahun. Kemudian gaya hidup. Ibu hamil yang memiliki kebiasaan tidak sehat seperti merokok dan mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko berbagai komplikasi kehamilan. Di antaranya adalah kehamilan prematur, kelainan kongenital pada bayi, serta keguguran. Artinya, ibu hamil yang mempunyai kebiasaan atau gaya hidup yang tidak sehat atau yang gaya hidup yang tidak baik seperti merokok dan mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko bahaya pada ibu hamil seperti prematur maupun keguguran. Kemudian yang ketiga yaitu riwayat kehamilan. Bila memiliki riwayat kehamilan yang bermasalah sebelumnya seperti perdarahan saat hamil atau kelahiran prematur, maka kondisi tersebut mungkin akan terjadi kembali atau berdampak negatif pada kehamilan berikutnya. Artinya ibu hamil yang memiliki riwayat kehamilan, mungkin kehamilan pertama pernah mengalami perdarahan sebelumnya atau kelahiran prematur sebelumnya, dan mungkin kehamilan yang sekarang atau kehamilan yang selanjutnya bisa saja terjadi perdarahan pada saat hamil atau kelahiran prematur pada ibu hamil tersebut. Cara mencegah kehamilan berisiko tinggi. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang sehat dengan gizi seimbang untuk ibu hamil. Ibu hamil disarankan untuk
makan makanan yang gizi dan seimbang. Kemudian yang kedua, mengonsumsi asam folat sesuai dengan anjuran dokter sejak 3 bulan sebelum hamil, guna meminimalkan risiko gangguan perkembangan pada janin terutama cacat tabung saraf. Artinya, ibu hamil disarankan untuk mengonsumsi asam folat agar tidak terjadi gangguan perkembangan pada janin. Kemudian yang ketiga, melengkapi imunisasi guna meminimalkan risiko penyakit infeksi tertentu seperti infeksi tetanus yang berisiko mengganggu kesehatan ibu hamil dan janin. Ibu hamil disarankan untuk terus melakukan imunisasi guna terhindar dari risiko penyakit seperti tetanus. Kemudian rutin berolahraga. Mungkin itu ada beberapa cara untuk mencegah kehamilan berisiko tinggi pada ibu hamil. Baik, pembahasan yang kedua yaitu tentang memberikan konseling, komunikasi, informasi, edukasi, dan terapi sesuai dengan standar dan kewenangan. Nah, di sini yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi di mana dalam bentuk pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak yang lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata yang lisan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Artinya, komunikasi ini adalah suatu penyampaian informasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bukan saja pada satu orang melainkan pada dua orang. Yang dilakukan menggunakan kata-kata yang mungkin dapat dimengerti oleh pasien. Mungkin konselernya bisa menggunakan kata-kata yang baik, yang mudah dimengerti oleh pasien tersebut. Informasi adalah pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi bagi masyarakat. Artinya, konselor atau dokter bisa memberikan informasi yang baik kepada masyarakat yang membutuhkan atau ibu hamil yang membutuhkan pengetahuan atau pengalaman dari konselor atau dokter tersebut. Dan mungkin dokter bisa memberikan informasi yang baik, yang akurat, yang mungkin bisa diterima oleh pasien atau masyarakat tersebut. Kemudian ada edukasi. Edukasi kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat atau ibu hamil, kelompok atau individu, di mana dokter akan melakukan suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat atau ibu hamil atau kelompok atau bahkan individu. Di situ adalah usaha atau upaya dari dokter tersebut atau konselor yang mungkin menyampaikan pesan yang baik atau memberikan edukasi kepada masyarakat maupun kepada ibu hamil atau bahkan kelompok atau individu, dan mungkin bisa diterima dengan baik oleh masyarakat atau ibu hamil tersebut dan mudah dipahami dan dimengerti oleh ibu hamil bahkan masyarakat tersebut. Proses konseling meliputi pembinaan dan pemantapan hubungan yang baik, mempunyai makna saling memahami dan mengenai tujuan bersama antara konselor dan klien. Dalam konseling ini akan tercipta hubungan yang akrab yang ditandai dengan saling percaya. Nah, ada beberapa teknik untuk mencapai rapport atau konseling tersebut, yaitu yang pertama memberikan salam, di mana
konselor akan memberikan salam pada klien tersebut. Kemudian konselor akan memperkenalkan diri baik pada konselor maupun pada klien tersebut. Kemudian konselor akan memberikan topik pembicaraan yang sesuai, menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar klien tidak tegang atau tidak panik atau tidak takut. Kemudian sikap yang ditandai dengan kehangatan emosi, realisasi tujuan bersama, menjamin kerahasiaan dan kesadaran terhadap hakikat klien secara baik. Yang kedua, pengumpulan dan pemberian informasi merupakan tugas utama konselor. Ini dapat dilakukan dengan cara mendengar keluhan klien, mengamati komunikasi nonverbal klien, bertanya tentang riwayat kesehatan, latar belakang keluarga, latar belakang masalah, memberikan penjelasan tentang masalah yang dihadapi. Nah, di sini tugasnya utama konselor itu untuk mendengar setiap keluhan yang diberikan dari klien kepada konselor tersebut. Di sini mungkin konselor akan bertanya tentang riwayat kesehatan, tentang latar belakang dari klien tersebut, atau mungkin latar belakang masalah yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Dan mungkin konselor akan memberikan solusi pada permasalahan yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Mungkin mereka akan mencari titik penyelesaian yang baik. Kemudian yang ketiga, perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Setelah data yang dari klien diperoleh secara lengkap, maka konselor membantu klien untuk memecahkan masalahnya atau membuat perencanaan untuk memecahkan masalahnya. Nah, dari mungkin konselor sudah mendapatkan data-data yang baik atau informasi-informasi terkait dengan permasalahan yang didapati oleh klien tersebut, dan konselor dapat membantu klien tersebut untuk memecahkan masalah atau membuat rencana untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Baik, mungkin itu materi yang disampaikan oleh saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.